Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang menganggotakan saya Endang Lestari, Saya Lira Nafitasari, Saya Amelia Febri Maharani, saya Nuraini, saya Afifah Sundari. kami mengangkat judul dengan tema instrumen, metode, dan teknik evaluasi kebijakan ekonomi wilayah kota. Yang pertama, instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kebijakan ekonomi wilayah atau kota. Yang kedua, metode evaluasi. Metode evaluasi adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk menilai kebijakan ekonomi wilayah atau kota. Dan yang terakhir, teknik evaluasi. Nah, teknik evaluasi adalah prosedur atau cara yang digunakan untuk menganalisis data dan menilai kebijakan ekonomi wilayah atau kota. Berikut beberapa fungsi, instrumen, metode, dan teknik evaluasi kebijakan ekonomi wilayah atau kota. Yang pertama, fungsi evaluasi kebijakan. Ada 3. 1. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. 2. Mengukur efektivitas. 3. Mengidentifikasi dampak. Selanjutnya, fungsi instrumen, metode, dan teknik evaluasi. Ada 3. Yang pertama, analisis data. Kedua, mengidentifikasi variabel. Ketiga, mengukur kinerja. Selanjutnya, fungsi bagi pengambil kebijakan. Ada 3 juga. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan. Kedua, meningkatkan akuntabilitas. Ketiga, meningkatkan transparansi. terdapat beberapa dampak. Yang pertama, dampak positif. 1. Kebijakan yang lebih efektif. 2. Peningkatan akuntabilitas. Yang ketiga, transparansi kebijakan. Yang kedua, dampak pada pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan yang lebih tepat. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya yang lebih efisien. Dan yang ketiga, dampak pada perekonomian wilayah atau kota. Yang pertama, ada perekonomian lebih stabil. Dan yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun teknik evaluasi kebijakan ekonomi wilayah kota. Yang pertama, survei mengumpulkan data langsung dari masyarakat, pelaku usaha, atau investor lewat kuesioner atau wawancara terstruktur. Yang kedua, wawancara mendalam atau in-depth interview. Bertanya lebih dalam ke tokoh kunci seperti pejabat, pelaku usaha besar, atau akademisi. Yang ketiga, observasi lapangan. Langsung melihat kondisi di lapangan menjadi hasil program atau proyek. Yang keempat, studi dokumentasi. Mengkaji dokumen-dokumen resmi seperti laporan proyek, data BPS, atau laporan keuangan daerah. Yang kelima, analisis statistik. Menggunakan data numerik untuk mengukur pengaruh kebijakan seperti regresi, korelasi, atau indeks pertumbuhan. Dan yang terakhir, keenam, focus group discussion atau FGD. Diskusi kelompok dengan berbagai stakeholder atau masyarakat, pengusaha, pemerintah untuk mendapatkan berbagai perspektif. Selanjutnya adalah metode evaluasi kebijakan. Ada beberapa jenis. Yang pertama, analisis kuantitatif. Penggunaan data numerik dan statistik untuk mengukur dan menganalisis dampak kebijakan. Kedua, analisis kualitatif. Penggunaan data numerik seperti wawancara atau observasi untuk memahami konteks dan makna di balik kebijakan. Ketiga, pemodelan matematis. Penggunaan model matematika untuk memprediksi dan menganalisis dampak kebijakan di masa depan. Yang keempat, evaluasi format. Evaluasi yang didasarkan pada tujuan kebijakan yang telah ditetapkan secara formal. Kelima, evaluasi semu. Evaluasi yang lebih berfokus pada hasil-hasil kebijakan tanpa mempertimbangkan nilai atau manfaatnya bagi individu atau masyarakat. Yang keenam, evaluasi teoritis keputusan. Evaluasi yang mempertimbangkan harapan dan tujuan berbagai pemangku kepentingan terkait kebijakan. Tujuan evaluasi. Yang pertama, mengukur efektivitas kebijakan, menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menilai kinerja, mengevaluasi kinerja kebijakan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah yang terjadi selama implementasi kebijakan dan dampak yang tidak terduga. Yang keempat, meningkatkan kebijakan, memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Kesimpulan,
Evaluasi kebijakan ekonomi wilayah Sumbawa dilakukan dengan pendekatan yang menyesuaikan karakteristik daerah, seperti sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata, dengan menggabungkan instrumen lapangan, metode analitis, dan teknik partisipatif. Evaluasi ini membantu menilai efektivitas kebijakan daerah seperti memberikan dasar perbaikan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis potensi lokal.